9 waktu dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas waktu yang dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas. Semoga kita bisa mendapatkan keberkahan dengan mengamalkannya. Berikut 9 waktu dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas. Yang pertama, waktu pagi dan sore hari. Pada waktu ini, kita dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas bersama dengan Mau'idzatain, surat Al-Falaq dan surat An-Naas, masing-masing sebanyak 3 kali. Keutamaan yang diperoleh adalah akan dijaga dari segala sesuatu, segala keburukan. Dari Mu'adz bin Abdullah bin Hubaib dari bapaknya ia berkata, pada malam hujan lagi gelap gulita kami keluar mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat bersama kami, lalu kami menemukannya. Beliau bersabda, apakah kalian telah sholat? Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau bersabda, katakanlah. Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau bersabda, katakanlah. Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Kemudian beliau bersabda, katakanlah. Hingga aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah, bacalah surat Qul huwallahu ahad, dan Qul a'udzu birabbin naas, dan Qul a'udzu birabbil falaq ketika sore dan pagi sebanyak 3 kali, maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu, menjagamu, dari segala keburukan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5082 dan An-Nasai nomor 5428. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan. Kedua, sebelum tidur. Pada waktu ini, kita dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Naas dengan terlebih dahulu mengumpulkan kedua telapak tangan, lalu keduanya ditiup, lalu dibacakanlah 3 surat ini. Setelah itu, kedua telapak tangan tadi diusapkan pada anggota tubuh yang mampu dijangkau dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Cara seperti tadi diulang sebanyak 3 kali. Dari Aisyah, beliau radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin naas, surat An-Naas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari nomor 5017. Ketiga, ketika ingin meruqyah, membaca doa dan wirid untuk penyembuhan ketika sakit. Bukhari membawakan bab dalam syohihnya, meniupkan bacaan ketika ruqyah. Lalu dibawakanlah hadits serupa di atas dan dengan cara seperti dijelaskan dalam poin kedua. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, dan Mu'awwidzatain, surat An-Naas dan Al-Falaq, kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Aisyah berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal itu, sama seperti ketika beliau hendak tidur. Hadis riwayat Bukhari nomor 5748. Jadi tatkala meruqyah, kita dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Naas dengan cara, terlebih dahulu mengumpulkan kedua telapak tangan lalu keduanya ditiup lalu dibacakanlah 3 surat tersebut. Setelah itu, kedua telapak tangan tadi diusapkan pada anggota tubuh yang mampu dijangkau dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Cara seperti ini diulang sebanyak 3 kali. Keempat, wirid seusai sholat, sesudah salam. Sesuai sholat dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Naas masing-masing sekali. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan padaku untuk membaca Mu'awwidzaat di akhir sholat, sesudah salam. Hadis riwayat An-Nasai nomor 1336 dan Abu Daud nomor 1523. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini syahih. Yang dimaksud Mu'awwidzaat adalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Naas sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Fathul Bari, September 62. Kelima, dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah fajar, qobliyah syubuh. Ketika itu, surat Al-Ikhlas dibaca bersama surat Al-Kafirun.
Surat Al-Kafirun dibaca pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, sedangkan surat Al-Ikhlas dibaca pada rakaat kedua. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik surat yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah subuh adalah Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, dan Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah 4273. Syaikh Al-Albani mengatakan dalam silsilah Ash-Shahihah bahwa hadits ini syahih. Lihat as-silsilah Ash-Shahihah nomor 646. Keenam, dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Ketika itu, surat Al-Ikhlas dibaca bersama surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun dibaca pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, sedangkan surat Al-Ikhlas dibaca pada rakaat kedua. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca surat pada sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib dan pada sholat 2 rakaat qobliyah subuh yaitu Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 431. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan syahih. Ketujuh, dibaca ketika mengerjakan sholat witir 3 rakaat. Ketika itu, surat Al-Alaq dibaca pada rakaat pertama, surat Al-Kafirun pada rakaat kedua dan surat Al-Ikhlas pada rakaat ketiga. Dari Abdul Aziz bin Juraij, beliau berkata, aku menanyakan pada Aisyah radhiyallahu anha, surat apa yang dibaca oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam setelah membaca Al-Fatihah ketika sholat witir. Aisyah menjawab, Nabi shallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat pertama Sabbihisma Rabbikal A'la, surat Al-Alaq, pada rakaat kedua, Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan pada rakaat ketiga, Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, dan Mu'awwidzatain, surat Al-Falaq dan An-Naas. Hadis riwayat An-Nasai nomor 1699, Tirmidzi nomor 463, Ahmad 6227. Dalam riwayat yang lain disebutkan tanpa surat Al-Mu'awwidzatain. Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasanya melaksanakan sholat witir dengan membaca, Sabbihisma Rabbikal A'la, surat Al-Alaq, Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1423 dan An-Nasai nomor 1730. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan, hadits Aisyah tidaklah syahih. Di dalamnya ada seorang perawi bernama Yahya bin Ayyub, dan ia doif. Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in telah mengingkari penambahan Mu'awwidzatain. Al-Mughni, 1831. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan, hadits ini syahih kecuali pada perkataan Al-Mu'awwidzatain, ini sanadnya doif karena Abdul Aziz bin Juraij tidak diikuti dalam haditsnya. Tahqiq Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal, 6227. Jadi yang tepat dalam masalah ini, bacaan untuk sholat witir adalah rakaat pertama dengan surat Al-Alaq, rakaat kedua dengan surat Al-Kafirun dan rakaat ketiga dengan surat Al-Ikhlas, tanpa Mu'awwidzatain. Namun bacaan ketika witir ini sebaiknya tidak rutin dibaca, sebaiknya diselingi dengan berganti membaca surat lainnya. Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah mengatakan, yang nampak dari hadits yang ada, hendaklah bacaan tersebut seringkali saja dibaca, namun tidak terus-terusan. Sudah seharusnya seseorang membaca surat yang lain ketika itu agar orang awam tidak salah paham, ditakutkan mereka malah menganggapnya sebagai perkara yang wajib. Fatwa Syekh Ibnu Jibrin, 2443. Kedelapan, dibaca ketika mengerjakan sholat maghrib, sholat wajib, pada malam Jumat. Surat Al-Kafirun dibaca pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, sedangkan surat Al-Ikhlas dibaca pada rakaat kedua. Dari Jabir bin Samroh, beliau mengatakan, Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa ketika sholat maghrib pada malam Jumat membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan Qul huwallahu ahad. Syaikh Al-Albani dalam Tahrij Mishkatul Masyabih, 812, mengatakan bahwa sanad hadits ini syahih. Kesembilan, ketika sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim setelah tawaf. Dalam hadits Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu yang amat panjang disebutkan, lantas Nabi shallallahu alaihi wasallam menjadikan makom Ibrahim antara dirinya dan Ka'bah,
lalu beliau laksanakan sholat 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut, beliau membaca Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Ikhlas, dan Qul Ya Ayyuhal Kafirun, surat Al-Kafirun. Dalam riwayat yang lain dikatakan, beliau membaca Qul Ya Ayyuhal Kafirun, surat Al-Kafirun, dan Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Ikhlas. Disebutkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Hajjatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, halaman 56.